Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan update lagi informasi seputar pelaksanaan OSN tahun 2023. Oke, apa aja update-nya? Mari kita bahas dalam video ini ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama itu berkaitan dengan OSN yang jenjang SMA ya. Nah, untuk OSN jenjang SMA ini untuk tahap kabupaten atau SNK itu kemungkinan dilaksanakan di bulan April ya, awal April. Kemudian mengenai pelaksanaannya ini teman-teman bisa lihat, jadi basisnya adalah ANBK atau seperti UN ya, seperti apa namanya, ANBK itu analisis asesmen nasional berbasis komputer ya, bukan analisis asesmen nasional berbasis komputer. Artinya apa? Artinya kalau pelaksanaannya itu ANBK maka dilaksanakan tentu saja secara daring. Nah, jadi pelaksanaannya masih online untuk tahap kabupaten. Kemudian untuk jumlah pesertanya adalah 5 peserta untuk per bidang lomba ya. Jadi kalau SMA itu kan kalau tidak salah ada 9 bidang. Nah, berarti sekolah bisa mengirimkan 5 siswanya untuk masing-masing bidang. Misalkan matematika itu 5 siswa, fisika 5 siswa, biologi 5 siswa, dan seterusnya. Itu maksimal. Kalau misalkan nggak bisa 5, cuma 1 atau 2 atau 3 ya tentu saja boleh. Karena yang ada di sini adalah maksimalnya. Minimalnya berarti boleh 1, boleh 0, bahkan ya tidak mengirimkan peserta pun diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah OSN tingkat provinsi ya, kemungkinan dilaksanakan bulan Juni, awal Juni ya, berbasis Moodle. Artinya dia juga masih online ya. Jadi pelaksanaannya secara online kemudian dilakukan dengan Zoom. Kalau yang pertama dengan menggunakan ANBK kemungkinan nanti pakai aplikasi seperti itu ya. Dan pengawasannya akan ditentukan oleh dinas untuk yang kabupaten, sedangkan yang untuk provinsi nanti pengawasannya langsung via Zoom ya, seperti yang tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2022 yang lalu kalau teman-teman masih ingat. Berikutnya untuk yang OSN tingkat nasional atau OSN. Nah, untuk OSN ini dilaksanakan secara luring atau offline ya. Jadi pelaksanaannya untuk OSN itu offline kemungkinan di bulan Agustus tahun 2023 ya, awal Agustus kalau tidak ada perubahan. Kemudian pesertanya adalah 100 peserta per bidang lomba. Artinya kalau ada 9 bidang lomba ya diambil 100. Masing-masing lomba, masing-masing bidangnya nanti ada 900 peserta untuk tahap nasional ya. Nah, karena diambil 100 peserta, kemungkinan masih menggunakan sistem passing grade seperti kemarin dan kalau misalkan tidak terpenuhi, nanti akan diambilkan perwakilan ya. Tapi untuk lebih detailnya kita tunggu aja untuk petunjuk pelaksanaan ya, Juknis dan Juklak untuk OSN-nya nanti secara lengkap dari Puspresnas. Oke, itu untuk yang SMA ya. Jadi kesimpulannya adalah OSNK itu online, OSNP itu online, sedangkan OSN-nya itu offline dan dilaksanakan di Kota Bogor ya teman-teman. Dengan jumlah peserta 100 peserta per bidang lomba. Kemudian kita lanjutkan ke yang OSN untuk jenjang SMP. Nah, untuk jenjang SMP untuk kabupaten atau SNK itu basisnya Android. Jadi masih pakai aplikasi, kemungkinan sama dengan yang tahun lalu ya. Jadi teman-teman yang tahun lalu mungkin sudah pernah ikut, jadi basisnya sama menggunakan aplikasi, maka dilakukan secara daring atau online di mana letaknya di sekolah masing-masing ya. Jadi misalkan skema pengawasannya nanti akan ditentukan selanjutnya. Jadi yang jelas pelaksanaannya ada di sekolah masing-masing dengan jumlah pesertanya 5 peserta per bidang. Jadi bertambah lagi ya. Kalau tahun lalu kalau tidak salah 3 ya. Atau 5 sudah ya, saya agak lupa. Jadi pelaksanaannya OSNK itu daring, basisnya Android, pakai aplikasi, jadi akan sama dengan tahun lalu. Kemudian yang untuk OSNP-nya ya maaf, ya pakainya masih Android juga, pakai aplikasi lagi, dan pelaksanaannya masih di sekolah masing-masing secara daring. Dan untuk OSN-nya itu luring ya, jadi offline di Kota Bogor dengan jumlah peserta itu 114 peserta per bidang lomba ya. Jadi kalau misalkan yang SMP itu kan ada matematika, ada IPA, dan ada IPS ya, maka masing-masing bidang itu ada 114 peserta. Jadi seperti itu. Jadi mirip dengan yang SMA, kesimpulannya untuk yang OSN SMP itu, OSNK itu online atau daring, OSNP itu online lagi atau daring lagi, dan OSN tingkat nasionalnya itu baru offline yang dilaksanakan di Kota Bogor bersamaan dengan yang SMA ya. Kemudian untuk yang OSN SD, nah mirip dengan OSN SMP yang SD itu, jadi hampir sama.
basisnya adalah Android ya, masih menggunakan Android, kemudian dilakukan secara daring untuk OSNK-nya dengan 5 peserta per bidang ya. Kalau SD ada 2 bidang ya, matematika dan IPA. Berarti yang untuk matematika itu bisa 5 peserta per bidang, tiap sekolah mengirimkan perwakilannya ya. IPA juga 5 peserta per bidang itu maksimal ya. Kalau misalkan mau mengirimkan 1 juga boleh, 2 juga boleh, dan seterusnya ya. Kemudian yang untuk OSNP-nya itu masih sama, yaitu dengan basis Android. Jadi masih sama kemungkinan dengan tahun lalu, pakai aplikasi yang sudah ada, yang sudah dimiliki ya. Pakai aplikasi OSN itu, lokasinya di sekolah masing-masing dan pesertanya maksudnya lokasinya di sekolah ya, di sekolah masing-masing, dan pelaksanaannya secara daring maksudnya ya. Jadi untuk pengawasannya nanti tentu saja akan dilanjutkan atau akan diberitahukan lebih lanjut dengan juknis dan juklak yang lebih lengkap mengenai skema pelaksanaan dan pengawasan secara lebih rinci. Jadi paling nggak kita udah tahu gambarannya dulu ya. Kemudian yang untuk OSN-nya sama ya. Jadi dengan SMP sama, yaitu dilaksanakan secara offline atau luring di Kota Bogor dengan jumlah peserta 114 peserta per bidang lomba. Ya, jadi itu teman-teman update seputar pelaksanaan OSN tahun 2023. Jadi kalau saya bilang ini OSN-nya itu sifatnya hybrid ya. Jadi ada yang online, ada yang offline. Nah, offline-nya itu hanya diperuntukkan untuk yang tingkat nasional saja. Mungkin dengan berbagai pertimbangan ya. Jadi pihak Puspresmas membuat skema seperti ini. Nah, kalau tidak berubah kemungkinan akan seperti ini nanti jalannya OSN tahun 2023. Kalau ada perubahan nanti kita tunggu aja dan nanti akan kita informasikan seandainya ada perubahan berkaitan dengan pelaksanaan OSN tahun 2023. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat ya.